Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmini dari kelas manajemen B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, yaitu tentang perilaku organisasi. Langsung saja di sini yang pertama itu kita akan membahas tentang perilaku organisasi atau organizational behavior. Menurut Robbins, tahun 2002 mengartikan bahwa perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Perilaku organisasional merupakan suatu studi yang mengkaji tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Tujuan sederhana dari studi perilaku organisasional adalah bagaimana perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Duncan, dalam Toha tahun 2007, memiliki beberapa pandangan di antaranya, yaitu pertama, studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya mencakup bagian-bagian yang relevan yang menjelaskan tindakan-tindakan manusia dalam organisasi. Yang kedua itu, individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Yang ketiga yaitu tentang perilaku organisasional memusatkan perhatiannya pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan bisa dilaksanakan. Menurut Tyson dan Jackson tahun 1999 mengemukakan bahwa kajian perilaku organisasi didasarkan pada pentingnya memahami apa yang terjadi pada individu-individu dalam organisasi dan apa penyebab perilaku mereka. Dengan kata lain, perilaku organisasi berkaitan dengan ketergantungan. Artinya, kinerja organisasi tergantung bagaimana kinerja kelompok kerja, sedangkan kinerja kelompok kerja tergantung pada kinerja individu. Selanjutnya yaitu tentang kepribadian atau personality. Menurut Wood, Chapman, DKK, tahun 2004, menjelaskan kepribadian adalah keseluruhan dari kombinasi yang menggambarkan dan karakteristik watak yang menyebabkan manusia secara alamiah bersifat unik. Perbedaan kepribadian antara masing-masing individu berpengaruh terhadap perilaku individu dalam mengatasi situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Menurut Kreitner dan Kinnicky, juga dalam teorinya menjelaskan dimensi dari kepribadian yang lazim disebut di Big Five Model, merupakan dasar dari semua dimensi lain. Faktor 5 besar tersebut dideskripsikan sebagai berikut. Kepribadian merupakan identitas dari setiap individu yang mencerminkan sifat, karakteristik, dan perilaku. Karakteristik antara pegawai memiliki sifat, karakter, dan perilaku yang berbeda-beda. Walaupun organisasi sudah membuat budaya tersendiri, hal ini tercermin dari perbedaan-perbedaan persepsi individu pegawai dalam upaya mengembangkan kinerja dan memajukan organisasinya. Selanjutnya yaitu tentang keterikatan pegawai atau employee engagement. Dalam sebuah artikel mendefinisikan keterikatan sebagai suatu keadaan di mana para individu secara emosional dan secara beralasan dilakukan untuk organisasi dan kelompok yang diukur dengan 3 perilaku utama. Pertama itu berbicara secara positif tentang organisasi dan teman sekerja dan menunjukkan pada karyawan-karyawan dan para pelanggan potensial mereka. Yang kedua yaitu memiliki hasrat atau keinginan yang kuat untuk menjadi anggota organisasi meskipun kesempatan-kesempatan untuk bekerja ada di tempat lain. Yang ketiga itu menggunakan usaha lebih dan memperlihatkan perilaku-perilaku yang disumbangkan untuk kesuksesan bisnis. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Menurut Salovey dan Mayer dalam Sapiro tahun 2003 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk mengembangkan pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional
terdiri atas 5 dimensi, meliputi pertama kesadaran diri, kemampuan mengetahui yang dirasakan. Kedua yaitu pengaturan diri, kemampuan mengatur emosinya sendiri sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas. Ketiga yaitu motivasi, kemampuan menggunakan hasrat untuk menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran. Yang keempat yaitu empati, kemampuan merasakan perasaan orang lain dan mampu memahami perspektif orang lain. Kelima, keterampilan sosial, kemampuan untuk menanggapi emosi dengan baik ketika berhubungan orang lain, mampu membaca situasi dan jaringan sosial secara cermat, dapat berinteraksi atau bekerja sama dengan lancar. Selanjutnya yaitu tentang kelelahan kerja atau job burnout. Menurut Eko Normianto, tahun 2003, kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja terdiri faktor lingkungan kerja yang tidak memadai untuk bekerja dan masalah psikososial mereka ataupun fisik mereka. Selanjutnya yaitu tentang keinginan keluar dari perusahaan atau turnover intention. Keinginan untuk pindah adalah kecenderungan sikap atau tingkat di mana seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi dan mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaannya. Pikiran untuk berhenti bekerja dimulai dari adanya pikiran dan intensi untuk berhenti bekerja serta melakukan usaha-usaha untuk mencari pekerjaan baru. Terakhir yaitu kelelahan kerja terhadap turnover intention. Menurut Baba et al. Tahun 2009, individu yang mengalami kelelahan emosional yang tinggi lebih mungkin untuk menurunkan kinerja dan mengurangi sumber daya mereka untuk menjalankan tuntutan dan tanggung jawab pekerjaan, sehingga meningkatkan kelelahan emosional yang lebih tinggi dan akibatnya mempengaruhi kinerja. Beberapa poin penting terkait hubungan ini yaitu pertama, kelelahan kerja meningkatkan stres dan menurunkan kepuasan kerja yang kemudian mendorong niat karyawan untuk berhenti atau pindah kerja. Kedua, kelelahan kerja dapat menjadi mediator antara stres kerja dan niat berpindah. Meskipun ada juga hasil yang menunjukkan kelelahan kerja tidak selalu memediasi secara signifikan hubungan stres kerja dengan turnover intention pada beberapa kelompok karyawan. Ketiga yaitu beban kerja yang tinggi seringkali berkontribusi pada kelelahan kerja dan stres yang pada akhirnya meningkatkan turnover intention. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman program studi manajemen yang ingin mencari tahu tentang perilaku organisasi. Faekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.